Shalom, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Jumpa kembali dengan saya dan hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, topik atau tema renungan pada hari ini adalah mempercayai tuntunan Allah. Nah, berbicara tentang tuntunan, tentu saja di dalam kehidupan praktis kita setiap hari kita banyak menemukan contoh tentang tuntunan. Misalnya orang tua yang menuntun anaknya yang baru mau belajar berjalan. Atau sebaliknya, ada anak yang menuntun orang tuanya yang sudah lansia. Atau misalnya seorang guru yang mengajar anak didiknya, menuntun anak didiknya untuk bisa mengerti pelajaran demi pelajaran yang dia terima. Atau contoh yang lain ketika Bapak Ibu Saudara mungkin membeli suatu barang atau sesuatu, Bapak Ibu Saudara tentu membutuhkan buku petunjuk, buku penuntun, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mengoperasikan barang atau sesuatu yang baru Bapak Ibu Saudara beli tersebut. Nah, bukan hanya dalam kehidupan praktis saja kita bisa menemukan berbagai macam contoh tuntunan, tetapi di dalam kehidupan rohani juga kita tentu saja membutuhkan tuntunan sehingga kita bisa menjalani kehidupan iman kita setiap hari kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang tuntunan, berbicara tentang petunjuk, bicara tentang bimbingan, bicara tentang arahan ataupun pedoman. Nah, di dalam teks firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana Tuhan menuntun umat Israel yang baru saja keluar dari perbudakan di Mesir selama kurang lebih 430 tahun lamanya. Nah, dari kisah ini kita akan belajar mengenai alasan-alasan mengapa kita perlu mempercayai pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada beberapa alasan yang kita bisa temukan di dalam bagian ini ketika berbicara mengapa kita perlu mempercayai pimpinan Tuhan. Yang pertama adalah karena kita adalah umat pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah keturunan Abraham yang adalah orang pilihan Allah. Nah, janji Tuhan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah ini sudah dinyatakan jauh sebelum mereka ada sebagai sebuah bangsa, yakni kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan ketika mereka mengalami perbudakan di Mesir selama 430 tahun,
Tuhan sendirilah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan menjanjikan mereka tanah Kanaan sebagai tempat mereka tinggal. Nah, berbicara tentang pemilihan mereka sebagai sebuah bangsa, berbicara tentang pembebasan mereka dari perbudakan Mesir selama 430 tahun oleh Tuhan, ini merupakan atau semata-mata bukan karena usaha dan jasa mereka. Bukan pula karena mereka itu lebih baik, lebih unggul, lebih istimewa dari bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Tetapi semata-mata semua itu adalah karena anugerah Allah atau kasih karunia Allah. Nah, oleh sebab itu sudah sewajarnya lah mereka hidup di bawah tuntunan Allah. Karena mereka sudah dipilih menjadi umat kepunyaan Tuhan. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir dengan tangan Tuhan yang luar biasa. Bahkan mereka dijanjikan, dituntun untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketika kita menjadi umat pilihan Tuhan, ketika kita dipilih Tuhan dari sekian banyak manusia, kita dibebaskan Allah dari perbudakan dosa, dari cengkeraman kuasa iblis oleh iman kepada Kristus. Ini semata-mata adalah anugerah Tuhan. Ini semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, bukan karena jasa atau perbuatan baik kita. Bukan pula karena kita ini lebih unggul, lebih istimewa dari orang-orang lain. Tapi semua itu semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Oleh sebab itu kita tidak lagi hidup di bawah tuntunan dosa dan iblis. Kita tidak lagi hidup di bawah tuntunan diri kita sendiri. Tidak lagi hidup di bawah tuntunan hikmat manusia dan dunia ini. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sekarang sudah menjadi umat kepunyaan Allah, orang pilihan Allah, anak-anak Allah, maka sudah seharusnya lah kita hidup di bawah tuntunan Allah. Nah, oleh sebab itu tentu saja kita tidak lagi kembali kepada tuntunan kedagingan yang bisa membawa kita kepada dosa. Kita tidak akan lagi mengikuti tuntunan dunia ini yang jelas-jelas bertentangan atau menolak dengan kebenaran Allah. Kita tidak lagi bahkan mencari tuntunan iblis dengan segala macam tipu muslihatnya, dengan segala macam manifestasinya. Horoskop misalnya. Kita tidak lagi percaya kepada horoskop. Kita tidak lagi mempercayakan hidup masa depan kita kepada paranormal. Ya. Kita tidak lagi mencari petunjuk arahan dalam kehidupan kita kepada hal-hal yang berhubungan dengan perdukunan. Ya. Apalagi kita tentu saja tidak akan lagi mencari petunjuk kepada arwah orang mati. Ya. Kepada roh-roh orang mati yang dikenal dengan spiritisme. Bahkan kita pun juga tidak akan mencampurkan iman Kristen dengan tradisi, kepercayaan, adat istiadat, budaya yang masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan atau keterlibatan dengan praktek okultisme. Tentu saja kita tidak akan mencari tuntunan lagi kepada hal-hal tersebut. Kenapa? Itu tadi. Karena kita ini adalah umat pilihan Allah. Maka sudah seharusnya lah, sudah sewajarnya lah kita tunduk. Kita mengikuti tuntunan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan selalu mencari tuntunan Allah di dalam seluruh situasi dan kondisi yang terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Karena kita sekarang ini adalah umat pilihan Allah, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan ini, kita terus mencari tuntunan Tuhan dan hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan tersebut.
Nah, inilah alasan yang pertama mengapa kita mempercayai tuntunan Tuhan. Itu berarti karena kita adalah umat pilihan Allah. Nah, kalau kita mengaku bahwa kita adalah umat pilihan Allah, tentu kita tidak akan mencari petunjuk di luar kebenaran firman Tuhan. Tentu tidak akan lagi kita mencari tuntunan selain hanya kepada Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita mempercayai tuntunan Allah adalah karena tuntunan Tuhan tidak pernah keliru. Ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Nah, di dalam bagian itu kita melihat ketika Tuhan menuntun Israel keluar dari Mesir, Allah tidak memakai jalan yang pada umumnya dilalui oleh setiap orang yang mau menuju ke tanah Kanaan. Ya, jalur yang harus melewati daerah orang Filistin. Tetapi justru Allah membawa bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Yang jika dilihat dari durasi waktunya, jalur itu justru akan memakan waktu yang cukup lama menuju ke tanah Kanaan. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memimpin ke jalan tersebut? Apakah Tuhan keliru menuntun mereka ke rute yang dalam tanda petik tidak wajar? Ke rute yang seharusnya bukan ke sana? Tentu saja tidak. Tuhan tidak keliru di dalam menuntun mereka. Ketika Tuhan menuntun mereka berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau tersebut, ini ada maksud, ini ada alasannya. Apa saja itu? Yang pertama adalah berdasarkan ayatnya yang ke-17 kita melihat bahwa bangsa Israel belum siap untuk menghadapi peperangan. Allah tahu kalau mereka harus melalui rute melewati daerah orang Filistin, mereka akan berhadapan dengan peperangan. Allah tahu mereka belum siap, mereka belum sanggup, dan mereka akan bersungut-sungut lalu akan kembali ke Mesir. Mereka baru saja keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka belum memiliki pengalaman apapun sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan mandiri, termasuk pengalaman berperang, meskipun ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dalam keadaan siap untuk berperang. Ayatnya yang ke-18. Nah, ini semua terbukti. Apa yang Tuhan firmankan itu terbukti. Di dalam pasal 14 ayat 10 sampai dengan ayat 12, di situ terjadi bahwa ketika bangsa Israel melihat bangsa Mesir mengejar mereka, mereka menjadi sangat ketakutan dan berharap kembali ke Mesir. Jadi apa yang Tuhan lakukan ini jelas bukanlah merupakan sebuah kekeliruan. Tuhan tidak keliru menuntun bangsa Israel ketika mereka harus berputar melalui jalan lain, oleh karena Tuhan tahu persis bahwa bangsa Israel belum sanggup untuk menghadapi peperangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan tidak pernah keliru di dalam menuntun kehidupan saudara dan saya. Meskipun bisa saja Tuhan menuntun kita berputar melalui jalan di padang gurun kehidupan kita. Tetapi yang jelas, Tuhan tidak salah. Tuhan tidak keliru. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Yang jelas adalah Tuhan tidak membiarkan kita mengalami pergumulan melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak pernah menuntun kita untuk menanggung sesuatu yang belum atau tidak dapat kita tanggung. Dia tahu persis sejauh mana kekuatan dan kelemahan kita. Bahkan ketika kita mengalami pergumulan, Dia memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13.
Nah, oleh sebab itu percayalah bahwa setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Alkitab mengatakan, Alkitab mengajarkan bahwa semua itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak pernah memberikan pergumulan di mana kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Tuhan bahkan tidak keliru dalam menuntun kita ketika kita semua bahkan saat ini sedang ditimpa atau sedang mengalami wabah COVID-19 dengan segala dampaknya. Tuhan tidak keliru. Oleh sebab itu percayalah. Mengapa perlu percaya? Karena Tuhan memegang kendali atas kehidupan ini. Tuhan memegang kontrol atas sejarah di dunia ini. Tidak ada satupun situasi dan kondisi di luar kendali Tuhan. Bahkan pekerjaan setan-setan pun ada di bawah kendali dan kontrol Tuhan. Oleh sebab itu, betapa perlunya kita mempercayai Tuhan. Betapa perlunya kita menyandarkan seluruh kehidupan kita kepada tuntunan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah keliru di dalam menuntun kehidupan kita. Meskipun situasi dan kondisi yang mungkin sedang saudara alami, kelihatannya Tuhan salah pimpin. Ya. Kelihatannya Tuhan keliru. Tapi yang jelas di dalam bagian ini, apa yang kelihatan oleh manusia keliru, Tuhan bisa jadikan itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa pikiran Tuhan bukanlah pikiran manusia? Hikmat Tuhan bukanlah hikmat manusia. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya hikmat pikiran rencana Tuhan dari hikmat pikiran manusia. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita perlu mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan tidak pernah keliru di dalam memimpin kita, meskipun kadang-kadang kita selalu berpikir, jangan-jangan Tuhan keliru membawa saya ke dalam situasi dan kondisi ini. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan menuntun bangsa Israel berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau adalah Tuhan sedang mengajar mereka untuk mempercayai pimpinan Tuhan. Pasal 14 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tuhan membawa bangsa Israel berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau, selain untuk menghindarkan mereka dari peperangan yang belum sanggup untuk mereka hadapi, tetapi juga untuk mengajar mereka mempercayai tuntunan Tuhan, mempercayai pimpinan Tuhan, mempercayai penyertaan Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel melihat bangsa Mesir mengejar mereka, ya, Alkitab mencatat mereka sangat ketakutan dan berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Selain ketakutan, selain berseru kepada Tuhan, mereka juga ngomel-ngomel kepada Musa. Itu dicatat dalam pasal 14 ayat 10 sampai 12. Marah-marah dengan Musa. Wah Musa, kau salah pimpin kami. Sudah kami bilang jangan bawa kami keluar dari Mesir. Sudah kami bilang kami sudah senang tinggal di sana. Sekarang kau bawa kami ke sini untuk membinasakan kami. Ngomel sudah. Ya. Dan apa yang Tuhan pikirkan? Bahwa Israel pasti minta balik ke Mesir jika berhadapan dengan kesusahan atau pertempuran. Seperti yang Tuhan katakan dalam pasal 13 ayat 17 benar-benar terjadi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Ya. Itu dicatat dalam pasal 14 ayat 10 sampai 12. Mereka gemetar, mereka ketakutan, mereka ngomel-ngomel dengan Musa, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Tapi meskipun Musa diomeli, meskipun Musa dituduh macam-macam oleh umat Israel, tapi Musa mengajar mereka untuk tetap mempercayai pimpinan Tuhan. Pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dan benar saja Tuhan membuktikan bahwa pimpinan penyertaan tuntunannya itu tidak keliru.
Tuhan membebaskan mereka dari kejaran tentara Firaun dengan kuasa dan mujizat Tuhan yang begitu dahsyat yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, dan pada akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Pasal 14 ayat 31. Tuhan tidak keliru menuntun bangsa Israel, meskipun bangsa Israel menilai bahwa penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan kelihatannya keliru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita belajar bahwa meskipun Tuhan menuntun kita ke dalam situasi dan kondisi yang tidak kita harapkan secara manusia, semua itu semata-mata untuk mengajar kita mempercayai pimpinan Tuhan. Tuhan menuntun kita ke dalam situasi dan kondisi yang tidak kita harapkan secara manusia. Semua itu adalah untuk mengajar kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan dan tuntunannya. Kita sangat membutuhkan Tuhan yang menuntun kita di dalam menjalani kehidupan kita. Dan oleh sebab itulah maka kita perlu mempercayai pimpinan Allah di dalam kehidupan kita. Alasan yang ketiga, mengapa Tuhan membawa bangsa Israel berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau adalah karena Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya. Nah, di dalam pasal 14 ayat 4, 17 dan 18 kita melihat ada 3 kali Tuhan mengucapkan bahwa ia akan menyatakan kemuliaannya kepada Firaun beserta seluruh orang Mesir. Melalui tuntunannya kepada orang Israel tersebut, yang kelihatannya justru malah menguntungkan Firaun dan tentaranya untuk menyerang bangsa Israel, pasal 14 ayat 3, dan sebaliknya kelihatannya membuat bangsa Israel terpojok dan menemui jalan buntu, pasal 14 ayat 9. Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya kepada Firaun dan tentaranya beserta seluruh orang Mesir. Sehingga mereka semua mengetahui bahwa Allah Israel adalah Tuhan yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Tuhan Allah Israel, dialah yang seharusnya disembah, dihormati, ditakuti oleh Firaun beserta tentaranya dan seluruh bangsa Mesir. Pasal 14 ayat 4, 17 dan ayatnya yang ke-18. Jadi ketika Tuhan membawa bangsa Israel berputar, ya, Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya. Apa yang menurut bangsa Mesir bahwa rute itu menguntungkan bagi mereka untuk menyerang, mengalahkan orang Israel. Apa yang menurut bangsa Israel itu adalah jalan buntu, di mana mereka tidak bisa meloloskan diri dari kejaran bangsa Mesir, tetapi melalui itu semua Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa tuntunan Tuhan kepada kita ini semata-mata adalah untuk kepentingan Tuhan. Tuhan menuntun kita semata-mata adalah untuk kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Bukan untuk kepentingan atau kemuliaan kita. Tuhanlah yang sesungguhnya menjadi pusat segalanya di dalam kehidupan kita dan bukan kita. Sehingga ketika Tuhan menuntun kita mengalami situasi yang tidak seperti kita harapkan, ya, semua itu tujuannya adalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita diselamatkan Tuhan dari dosa-dosa kita, ketika kita dilepaskan dari setiap pergumulan kita, itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika pergumulan kita pun tetap ada dan Tuhan tidak mengizinkan kita lepas dari pergumulan. Seperti yang misalnya dialami oleh Rasul Paulus. Dia 3 kali berdoa kepada Allah supaya duri dalam dagingnya itu dicabut. Tapi Tuhan tidak mengabulkan.
Sehingga dia harus mengalami duri dalam daging itu. Tetapi di situ jelas ada maksud Tuhan. Apa itu? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan, justru aku senang dalam kesusahan, penganiayaan. Sebab ketika aku lemah, aku kuat. Dia terus menerus melihat kemuliaan Tuhan di dalam pergumulannya, di tengah-tengah kelemahannya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara mengenal seorang yang bernama Nick Vujicic, yang terlahir tanpa kedua tangan dan kedua kaki. Yang ketika dia lahir, ibunya pertama kali melihat dia, menolak dia. Yang ketika berusia 9 atau 12 tahun, saya lupa, dia berusaha untuk bunuh diri, sampai pada akhirnya Tuhan melawat dia melalui satu kebenaran firman Tuhan, yang intinya adalah bahwa justru di dalam keterbatasan dirinya sekalipun Tuhan bisa dipermuliakan. Nick Vujicic sempat frustasi dan ingin bunuh diri oleh karena dia melihat keberadaan dirinya sebagai orang yang tidak berguna. Kehadiran dirinya di dunia ini hanya menyusahkan orang lain. Dia berpikir bahwa hidupnya sia-sia. Dia tidak bisa melakukan apapun. Untuk mengurus dirinya sendiri dia kesulitan. Dia mengambil keputusan untuk bunuh diri, tapi Tuhan melawat dia. Tuhan berkata kepada dia, apakah dengan keterbatasanmu aku tidak dipermuliakan? Tuhan mengajar Nick Vujicic bahwa ketika Tuhan izinkan kondisinya seperti itu, Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya kepada Nick Vujicic. Nick Vujicic sempat berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau bisa menumbuhkan kedua tanganku ini, kedua kakiku ini dengan mujizatmu yang dahsyat. Sehingga dengan demikian orang akan takjub, orang akan memuliakan engkau. Tapi Tuhan bilang, no, tidak. Apakah kau pikir dengan tidak mengabulkan doamu, dengan tidak menyembuhkan, dengan tidak memulihkan kondisimu itu, aku tidak bisa dipermuliakan? Tuhan mengajar Nick Vujicic bahwa di dalam keterbatasannya tersebut, di dalam apa yang dilihat manusia adalah sebuah kelemahan ketidakbergunaan, Tuhan bisa dipermuliakan melalui Nick Vujicic. Dan benar saja, ketika Tuhan sudah mengubahkan hidupnya, pemberitaannya, dia dikenal sebagai orang yang memberitakan kasih karunia Tuhan kepada dia. Dan banyak orang yang hidupnya dibawa kepada Tuhan. Banyak orang yang ketika melihat kesaksian hidupnya, ketika melihat pemberitaan firman Tuhan yang dia sampaikan, kembali kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Atau contoh yang lain. Misalnya Fanny Crosby, yang ketika berusia 6 minggu, dia mengalami demam. Lalu ketika dokter datang memeriksanya, dokter tersebut melakukan kesalahan pengobatan yang menyebabkan kedua matanya buta secara permanen. Dia bergumul dengan situasinya tersebut. Tetapi Tuhan melawat dia. Sehingga melalui keterbatasannya tersebut dia mengubah, dia menciptakan berbagai macam lagu termasuk lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Lagu-lagu rohani yang banyak ditulis di dalam kidung jemaat yang sering kita nyanyikan. Fanny Crosby ketika ditanya, apakah engkau mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan kedua matamu? Fanny Crosby berkata, tidak. Untuk apa aku berdoa minta kesembuhan bagi kedua mataku? Sementara dalam keadaanku yang buta ini, Tuhan memakai aku dan namanya dipermuliakan. Oh, luar biasa. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan dipermuliakan kalau setiap pergumulan kita dijawab. Kita berani bersaksi ketika pergumulan kita dijawab. Tapi kita tidak berani bersaksi ketika pergumulan kita tidak dijawab Tuhan. Kita berpikir bahwa kalau pergumulan tidak dijawab Tuhan, Tuhan tidak sayang dengan saya. Tuhan tidak mengasihi saya dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa hidup ini bukan tentang saudara dan saya. Hidup ini tentang Tuhan. Hidup ini bukan tentang kemuliaan saudara dan saya. Hidup ini tentang kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai kekurangan, kelemahan Bapak Ibu Saudara untuk mempermuliakan nama Tuhan. Meskipun pergumulan kita tidak dijawab Tuhan. Meskipun doa-doa yang kita naikkan mungkin tidak dikabulkan seperti yang kita inginkan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa dipermuliakan.
Mau pergumulan dijawab atau tidak, doa dijawab atau tidak, muaranya adalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi, yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita adalah supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jadi mau doa dijawab atau tidak, pergumulan dijawab atau tidak, kita melihat kemuliaan Tuhan dan kita tetap memuji, menyembah, takjub kepada kemuliaan nama Tuhan tersebut. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, Tuhan mau mengajar saudara untuk melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan mau mengajar saudara untuk belajar bahwa Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan saudara. Nah, inilah 3 alasan mengapa Tuhan memimpin bangsa Israel berputar melalui rute yang tidak wajar. Yang kiranya ketiga bagian ini membawa kita untuk memahami bahwa Tuhan tidak pernah keliru di dalam menuntun kita. Meskipun kadangkala kita berpikir seperti orang Israel, Tuhan keliru di dalam memimpin kehidupan kita. Namun percayalah, Tuhan pasti akan menuntun kita, mengajar kita, yang pada akhirnya membawa kita untuk belajar, memahami bahwa tuntunan Tuhan tidak pernah keliru. Dan oleh karena Tuhan tidak pernah keliru di dalam menuntun kita, maka sudah seharusnya lah kita percaya kepada tuntunan Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa kita perlu percaya kepada tuntunan Tuhan adalah karena Tuhan menuntun kita kepada maksud dan tujuannya. Ayat 19. Di dalam bagian itu kita melihat bahwa ketika umat Israel keluar dari Mesir, Musa membawa tulang-tulang Yusuf sesuai dengan permintaan Yusuf sebelum ia mati. Nah, bagian ini Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Kejadian 50 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Nah, pembawaan tulang-tulang Yusuf dari Mesir untuk dikuburkan di tanah Kanaan bukan berarti ini dimengerti sebagai sebuah praktek spiritisme. Ya. Apa itu spiritisme? Kepercayaan bahwa orang mati masih bisa berhubungan dengan orang hidup. Kepercayaan bahwa orang mati masih bisa memberikan berkat. Kepercayaan bahwa orang hidup harus mendoakan orang mati supaya orang mati di alam sana itu diberkahi Tuhan, ya. Supaya orang mati di alam sana perlu dikirimi doa supaya tetap sejahtera, supaya mendapat tempat di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, katanya begitu. Ya. Jadi pembawaan tulang-tulang Yusuf dari Mesir untuk dikuburkan di tanah Kanaan ini bukan sebuah praktek spiritisme. Ya, saya sering bertemu dengan beberapa orang yang mengajarkan bahwa tradisi yang mereka lakukan, budaya yang mereka lakukan, ya, menggali kuburan, ya, membawa tulang-tulang entah itu sanak saudara, orang tua atau leluhurnya, lalu kembali menempatkan tulang-tulang itu di kuburan yang lebih bagus dari kuburan yang sebelumnya. Mereka lakukan itu karena ada ayatnya. Ini Yusuf pun melakukan hal yang sama. Ini merupakan sebuah penafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab maksud. Karena sesudah peristiwa itu, sesudah tulang-tulang Yusuf dikuburkan di tanah Kanaan, ya, orang Israel tidak melakukan hal itu. Orang Israel tidak mengikuti praktek tersebut dan menjadikannya sebuah tradisi. Orang Israel tahu hukum Tuhan mengatakan barang siapa yang berhubungan dengan arwah, meminta petunjuk kepada arwah, atau terlibat dengan praktek spiritisme, meminta berkat, meminta petunjuk kepada orang yang sudah mati seperti yang dilakukan oleh Raja Saul, meminta petunjuk dari arwah Samuel, dia mati karena itu. Karena hal tersebut adalah persinahan rohani yang dikecam keras oleh Tuhan. Pada waktu itu orang yang terlibat dengan spiritisme hukumannya mati. Jadi sekali lagi ayat ini, Yusuf tulang-tulangnya dibawa dari Mesir untuk dikuburkan di tanah Kanaan bukan menjadi dasar untuk mendukung atau melegalkan praktek spiritisme. Lalu mengapa Yusuf berpesan
kepada anak-anak Israel untuk membawa tulang-tulangnya dari Mesir dan dikuburkan di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena Yusuf mengimani akan janji dan tuntunan Tuhan yang kelak akan membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-22. Di situ dikatakan, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Jadi Yusuf jauh-jauh hari telah menyatakan imannya bahwa Tuhan akan menuntun umat Israel untuk masuk ke dalam maksud dan tujuannya. Apa itu? Membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sekali lagi saya ulangi, bagian ini dicatat di dalam Kejadian pasal 50 ayat 24 sampai dengan 25. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika Tuhan menuntun kita, tuntunan Tuhan adalah untuk membawa kita memahami maksud dan tujuannya dan hidup sesuai dengan maksud dan tujuannya tersebut. Ketika Allah menuntun kita, itu supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Ketika Allah menuntun kita melewati berbagai macam situasi dan kondisi, tujuannya adalah supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan di dalam kekudusan. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7. Ketika Allah menuntun kita melewati berbagai macam situasi dan kondisi dalam kehidupan kita, tujuannya adalah supaya kita tidak lagi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2, melainkan serupa dengan Kristus. Roma 8 ayatnya yang ke-29. Allah menuntun kita supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah. Allah menuntun kita, tujuannya adalah supaya kita semakin dewasa di dalam pengenalan kita akan Allah, sehingga kita tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran palsu yang menyesatkan. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-14. Puncaknya adalah ketika Tuhan menuntun kita sampai kepada tanah perjanjian, yakni di dalam kerajaannya yang kekal di sorga. Inilah maksud dan tujuan Tuhan ketika menuntun kita. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kita masuk ke dalam maksud dan tujuannya. Itu sebabnya kita dibimbing. Kadang-kadang Tuhan pakai pergumulan yang sulit. Pergumulan yang tidak kita inginkan. Tuhan punya maksud supaya kita itu dapat hidup sesuai dengan tujuan-tujuan Allah. Apa itu? Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak hanya menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan apa hal-hal yang sifatnya jasmani sehingga kita lupa waktu untuk Tuhan. Kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita diajar Tuhan bahwa persekutuan dengan Tuhan lebih penting dari kepentingan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Dari pekerjaan apapun, dari kesibukan kita setiap hari untuk memikirkan hal-hal yang jasmani, Tuhan mengajar kita untuk tidak melupakan persekutuan dengan Tuhan. Karena itu adalah yang lebih penting dan berdampak kepada kekekalan. Tuhan mengizinkan mungkin situasi yang sulit dalam seluruh kehidupan kita. Membawa kita untuk berputar sejenak. Mengalami situasi dan kondisi yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk apa? Untuk mengajar kita hidup di dalam kekudusan. Untuk mengajar kita supaya tidak serupa dengan dunia ini. Untuk mendidik kita supaya kita serupa dengan Kristus. Tuhan mungkin harus membawa kita berputar terlebih dahulu. Supaya kita bisa mengerti maksud dan tujuannya.
kepada kita. Apa itu? Supaya kita tidak berjalan menurut kemauan kita sendiri. Supaya kita tidak terlena dengan posisi dan jabatan kita, dengan kekayaan kita, dengan keberhasilan kita, dengan jabatan pangkat yang kita punya, dengan kesuksesan keberhasilan yang kita miliki, dengan kepintaran kita, pengalaman kita. Tuhan mengajar kita supaya kita tidak terlena atau menyandarkan kehidupan kita terhadap hal-hal yang demikian. Tuhan mengajar kita bahwa kita butuh Dia. Tuhan mengajar kita supaya kita mencari petunjuk hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, mungkin oleh COVID-19 ini, ya, Tuhan membawa kita berputar sejenak. Ekonomi kita terganggu, pekerjaan kita terganggu, usaha kita terganggu. Bahkan kegiatan rutinitas, ibadah, aktivitas kita, pelayanan kita di gereja juga terganggu. Apa maksud Tuhan? Saya yakin percaya Tuhan punya maksud. Untuk apa? Untuk kita semakin belajar mempercayai tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk kita semakin mengenal maksud dan tujuan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita perlu mempercayakan hidup kita kepada tuntunan Tuhan. Karena Tuhan menuntun kita kepada maksud dan rencananya yang baik, kepada maksud dan rencananya yang indah, dan kepada maksud dan rencananya yang kekal. Oleh sebab itu, bersyukurlah ketika Bapak Ibu Saudara mungkin saat ini sedang mengalami jalan berputar di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apapun bentuknya itu, temukanlah apa maksud dan tujuan Tuhan. Mungkin Tuhan mau mengajar Bapak Ibu Saudara untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada kekuatan sendiri, kepada kekuatan manusia, apalagi kepada kekuatan dari kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan mau supaya kita bertobat dari mengandalkan kepada kekuatan-kekuatan lain selain hanya kepada Tuhan. Alasan yang keempat, mengapa kita perlu mempercayai tuntunan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita adalah karena Tuhan setia adanya. Ayat 20 sampai dengan ayat 22. Nah, tuntunan Tuhan kepada umat Israel di dalam bagian ini dimanifestasikan dalam bentuk tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari berjalan di depan mereka dan tidak beralih di tengah-tengah mereka. Ini semua membuktikan kesetiaan Tuhan kepada mereka. Tuhan setia menuntun mereka baik siang maupun malam, setiap hari di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dalam bentuk tiang awan pada siang hari untuk menaungi mereka dari panas terik matahari di padang gurun mungkin pada waktu itu. Dan pada malam hari dalam bentuk tiang api untuk menerangi mereka, untuk memberi kehangatan di tengah padang gurun yang sangat dingin pada waktu itu. Semata-mata itu semua untuk menyertai, memelihara, dan memimpin mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini kita bisa belajar untuk mempercayai pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Tuhan setia adanya. Hanya Tuhan sajalah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak semua orang setia. Bahkan orang yang terdekat sekalipun bisa saja meninggalkan kita. Kapanpun, dimanapun. Tapi Tuhan setia hadir dalam seluruh kehidupan kita. Dia memimpin, memelihara, menyertai kita di sepanjang hidup kita. Bahkan sampai kepada kekekalan. Manusia, bahkan dunia sekalipun bisa berubah setia kapan saja. Bahkan kita sendiri pun juga rentan berpotensi untuk tidak setia. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia.
karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, oleh sebab itu perlu kita memberi diri kita untuk dituntun oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu setia dengan tuntunan dan pimpinannya dalam kehidupan kita. Kepada siapa lagi kita dapat memberi hidup kita untuk dituntun selain hanya kepada Tuhan? Segala apa yang ada di dunia ini sementara, tidak bisa memberikan jaminan. Tetapi hanya Tuhan yang bisa memberi jaminan. Bahkan yang setia di dalam menuntun kita ketika kita berada di dunia ini, bahkan sampai kepada kekekalan dalam kerajaannya di sorga. Oleh sebab itu, tinggalkanlah segala kebergantungan kepada dunia ini, kepada semua atribut yang kita miliki saat ini. Pangkat, kedudukan, jabatan, popularitas, kepintaran, pengalaman, hikmat, dan sebagainya. Percayakanlah hidup kita seutuhnya hanya kepada Tuhan. Ikutilah tuntunannya, ikutilah bimbingannya, ikutilah petunjuknya. Meskipun kita harus melalui situasi dan kondisi yang tidak nyaman bagi kita. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah salah di dalam tuntunannya, dan Tuhan setia. Dia tidak meninggalkan saudara dan saya di dalam menjalani setiap situasi dan kondisi yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 4 alasan mengapa kita perlu mempercayai pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, yang pertama, percayalah kepada Yesus Kristus, karena hanya Dia saja yang dapat membebaskan kita dari dosa dan kuasa iblis, dan dengan demikian kita memiliki persekutuan kekal bersama dengan Allah. Hanya melalui Yesus Kristus. Hanya oleh iman kepada Yesus Kristus sajalah kita bisa dibebaskan dari kehancuran hidup akibat dosa dan kuasa iblis, dan dengan demikian kita memperoleh kelimpahan hidup bersama dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sajalah saudara dapat menemukan pimpinan Tuhan. Saudara dapat menemukan tuntunan Tuhan dalam hidup saudara, baik ketika saudara berada di dunia ini maupun ketika saudara nanti kelak berada di dalam kekekalan. Saudara mungkin saat ini sedang mencari tuntunan Tuhan. Saudara mungkin ada yang saat ini sedang mencari pimpinan Tuhan. Saudara hanya bisa temukan tuntunan Tuhan. Saudara hanya bisa temukan pimpinan Tuhan hanya di dalam satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka Allah akan menyatakan tuntunannya kepada saudara. Allah akan menyatakan dirinya kepada saudara. Allah akan menyatakan pimpinannya kepada saudara, dan saudara pasti menemukan tuntunan pimpinan Tuhan Allah ketika saudara percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, marilah kita memberi diri kita untuk dituntun oleh Allah, karena kita adalah umat kepunyaan Allah. Jadi kalau kita umat kepunyaan Allah, maka kita tidak akan menyerahkan hidup kita lagi kepada hal-hal yang sementara atau kepada ilah-ilah yang lemah dan tak berdaya itu. Ya, kalau kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan, seharusnya kita menyerahkan hidup kita ini kepada penebus kita, kepada Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus. Tuntunan Allah tidak pernah keliru, karena Tuhan membawa kita untuk masuk dalam maksud dan tujuannya, serta Tuhan setia dengan pimpinannya. Oleh sebab itu, carilah dan ikutilah tuntunan Tuhan dengan cara mempelajari dan memberlakukan seluruh ajaran Alkitab yang adalah firman Allah sendiri. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah penuntun bagi kita, sehingga kita dapat mengenal tuntunan Tuhan dan hidup di dalam tuntunan Tuhan tersebut. Banyak orang Kristen yang maunya instan di dalam mengikut Tuhan. Banyak orang Kristen yang hanya mau menerima mentah-mentah setiap ajaran tanpa mengujinya berdasarkan ajaran Alkitab. Mereka berpikir bahwa mereka telah menerima tuntunan Tuhan, tapi sebenarnya mereka telah disesatkan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara,
untuk baca Alkitab Bapak Ibu Saudara dengan baik dan benar. Untuk pelajari Alkitab Bapak Ibu Saudara dengan baik dan benar. Selidiki, renungkan, pelajari, bacalah Alkitab Bapak Ibu Saudara. Karena disitulah Bapak Ibu Saudara menemukan tuntunan Tuhan, menemukan bimbingan Tuhan, menemukan petunjuk Tuhan, menemukan arahan Tuhan, sehingga saudara bisa mengerti apa yang menjadi maksud, rencana, dan tujuan Allah dalam hidup saudara. Sampai kita berjumpa kembali dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.